Terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, Dialah Tuhan dan Allah yang menerangi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Orang tidak hanya memerlukan makanan fisik bagi tubuh, tetapi juga perlu makanan bagi jiwa, makanan bagi rohnya. Oleh sebab itu, pada hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa makanan bagi roh kita yang utama adalah kasih. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan mohon rahmat pengampunan agar kita pantas untuk menerima rahmat keselamatan melalui Ekaristi pagi ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, pengasih dan penyayang, kami dapat semakin mengenal Engkau lebih dalam ketika kami berani mengasihi. Kami mohon berilah kami daya kekuatan kasih itu, agar kami dapat hidup rukun dan damai, saling membantu, menjaga dan melindungi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa di bumi ya Tuhan sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi ya Tuhan sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi ya Tuhan sujud menyembah kepadamu. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Segala bangsa di bumi ya Tuhan sujud menyembah kepadamu. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala bangsa di bumi ya Tuhan sujud menyembah kepadamu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan di kampung-kampung sekitar ini." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu?" Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput yang hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, di dalam Injil Lukas digambarkan bagaimana pertumbuhan masa kanak-kanak Yesus. Pada masa Natal kita diperlihatkan ketika sesudah berjumpa dengan Hana dan Simeon, maka dikatakan oleh Injil Lukas pada ayat 40 bab 2, Yesus semakin besar, semakin kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Itulah sebuah kesimpulan pertumbuhan hidup yang sehat di dalam perjalanan kita bersama. Manusia tidak hanya tumbuh besar, dibesarkan secara fisik, tetapi apa artinya tubuh yang besar kalau tidak kuat? Maka perlulah kuat. Kuat ini bukan hanya fisik, tetapi juga kuat jiwanya. Ketika anak menjadi tidak pernah terlatih dengan tantangan dan penderitaan, maka menjadi anak yang besar tetapi rapuh dan lemah.
tidak mampu menghadapi tantangan hidup, maka betapa pentingnya tubuh, jiwa, dan roh kita ini tidak hanya besar, tetapi juga kuat. Orang yang besar dan kuat, baik secara ekonomi maupun segala hal yang dimilikinya, tetapi kalau tidak punya hikmat, maka harta dan kekuatan itu hanyalah alat perusakan di dalam dirinya sendiri. Maka ada perlu hikmat, sebuah kepemimpinan jiwa yang membuat bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang dibutuhkan, mana yang disenangi, itu mampu membedakan. Mana yang menyakitkan orang dan mana yang membahagiakan orang, mana yang menyelamatkan, mana yang mencelakakan dalam hidup. Maka perlu hikmat, tetapi lebih dari itu semuanya, manusia akan bertumbuh menjadi ideal ketika menghayati kasih karunia Allah, menerima kasih Allah dan mengasihi sesamanya. Karena kasih adalah hakikat Allah itu sendiri. Maka sebenarnya ukuran kita bisa kita lihat sejauh mana sih kita dekat dengan Allah, yaitu ketika kita ini mengasihi. Ketika kita dalam ketakutan, kebencian, kemarahan, dendam, tanda, itu indikator bahwa kita jauh dari Allah. Tanda kedekatan, tanda bahwa tindakan kita ini benar, bahwa iman kita ini sudah benar adalah ketika kita saling mengasihi. Dan sungguh ketika mengasihi, ketika orang tinggal di dalam kasih, meskipun hari begitu sunyi dan sudah gelap. Seperti masa pandemi ini, kita bukan hanya sunyi secara bunyi, tetapi kadang menjadi sunyi dan hampa batin kita karena kita tidak bisa berjumpa dengan orang, kita tidak bisa bekerja dengan lebih baik. Lalu rasanya semuanya menjadi gelap, masa depan menjadi gelap, tetapi itu semakin membunuh dan mencekik kita ketika kita tidak ada kasih. Injil hari ini menyadarkan kita, ketika kita punya kasih, tergerak oleh belas kasih, maka mujizat pintunya dibukakan di dalam hidup. Tidak ada yang mustahil. Yang penting kita menyadari apa yang kita miliki, kita angkat dan kita syukuri di hadapan Tuhan, kita punya kasih, mau berbagi dengan orang lain. Maka disitulah mujizat berkelimpahan di dalam hidup. Terpujilah nama Allah, kini dan sepanjang masa. Dengan cinta kasih-Nya yang melimpah, Allah telah menaruh cinta kasih ke dalam kita, sehingga mengutus putranya dalam rupa manusia lemah. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, dalam sakramen-Mu kami dipersatukan dengan Dikau. Dengan daya sakramen ini, menguatkan kami agar karunia-Mu sendiri membuat kami sanggup untuk menerima anugerah-Mu dan membagikannya bagi sesama kami, demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian dan kegiatan aktivitas pekerjaan Anda beserta seluruh keluarga Anda hari ini dan hari-hari ke depan disucikan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita diutus. Amin.